Hujan malam membasahi kaca mobil hitam yang berhenti tepat di depan gedung kantorku. Aku menarik napas panjang sambil menatap pantulan diriku sendiri di jendela. Gaun merah ketat yang kupakai malam itu seharusnya membuatku merasa kuat. Namun anehnya, justru tatapan sopir pribadiku yang membuat lututku terasa lemah. Daka, pria yang selama ini hanya kuanggap bawahan. Malam itu, ketika ia membukakan pintu mobil dan menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya tidak lagi sekadar hormat. Ada rasa lapar yang tersembunyi. Dan aku diam-diam menikmatinya. Di tengah hujan, udara dingin, dan aroma parfum yang memenuhi kabin mobil, aku mulai menyadari satu hal berbahaya. Aku mulai tergoda oleh pria yang seharusnya tidak boleh kusentuh. Aku masih ingat hari pertama Raka bekerja sebagai sopir pribadiku. Ia datang pagi-pagi, sekali dengan kemeja hitam rapi dan wajah tenang yang sulit ditebak. Saat sekretarisku memperkenalkannya, aku hanya mengangguk singkat. Mulai hari ini, Pak Raka akan menemani perjalanan ibu ke kantor maupun meeting luar kota. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya waktu itu, sampai ia membuka pintu mobil untukku. "Silakan, Bu." Suaranya rendah. "Tenang, tenang." Anehnya, ketika aku melewatinya untuk masuk ke mobil, aroma maskulin samar dari tubuhnya membuatku sedikit salah tingkah. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Bagaimanapun juga, aku adalah pemilik perusahaan besar, sedangkan dia hanyalah sopir. Namun sepanjang perjalanan, entah kenapa, aku beberapa kali mencuri pandang ke arah kaca depan. Raka fokus menyetir, rahangnya tegas. Tangannya kuat menggenggam setir, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa gugup berada dekat seorang pria. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Terlalu normal. Namun ada satu kebiasaan kecil yang mulai kusadari. Raka sering menatapku lewat cermin tengah. Awalnya hanya sekilas, lalu semakin lama, semakin sering. Suatu malam sepulang dari acara perusahaan, aku sengaja menyilangkan kaki lebih perlahan saat duduk di kursi belakang. Dan benar saja, matanya kembali menangkap bayanganku dari cermin. Aku tersenyum tipis. "Kenapa?" tanyaku pelan. Ia langsung mengalihkan pandangan. "Tidak apa-apa, Bu." Jawabannya sopan, namun wajahnya terlihat tegang. Aku justru semakin penasaran. Ada sensasi aneh ketika menyadari pria itu berusaha keras menahan sesuatu. Dan diam-diam, aku ingin tahu sejauh apa batas kesabarannya. Malam itu hujan turun sangat deras. Ketika aku keluar dari hotel setelah meeting bisnis, aku berdiri di lobi sambil memeluk tubuh karena udara dingin. Beberapa detik kemudian, Raka datang berlari membawa payung. Namun angin terlalu kencang. Sebagian tubuhku tetap terkena hujan. "Maaf, Bu." Tanpa banyak bicara, ia melepas jaket hitamnya, lalu menyampirkannya ke pundakku. Aku menatapnya sesaat. Dekat sekali. Aku bisa melihat tetesan air di lehernya, bisa mencium aroma tubuhnya bercampur hujan. Dan saat tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku, jantungku berdetak lebih cepat. Kami sama-sama diam, seolah menyadari bahwa sentuhan kecil itu terasa terlalu intim. Aku sengaja memperpanjang jam kerjaku malam itu. Entah kenapa aku ingin lebih lama berada di mobil bersamanya. Ketika jalanan mulai sepi, aku membuka heels dan menyandarkan tubuh ke kursi belakang. "Capek, Bu?" tanyanya. Sedikit. Aku menatap keluar jendela sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu sudah punya pacar?" Beberapa detik, hening. "Belum." Jawaban singkat itu justru membuatku tersenyum. "Kenapa?" Ia tampak ragu sebelum akhirnya berkata pelan, "Belum menemukan yang tepat." Aku tidak tahu kenapa kalimat sederhana itu terasa begitu personal. Dan sejak malam itu, suasana di antara kami mulai berubah. Keesokan malamnya, aku menghadiri gala dinner penting. Gaun hitam yang kupakai membuat banyak pria menatapku sepanjang acara. Namun anehnya, aku justru hanya memperhatikan satu pria. Laka. Ia menungguku di parkiran basement,
ketika acara selesai. Saat aku berjalan mendekatinya, hak sepatuku tiba-tiba terpeleset. Refleks, Raka langsung menangkap pinggangku. Tubuh kami begitu dekat, sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya. Tangannya masih menahan pinggangku beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, kami saling menatap tanpa berusaha menghindar. Ada sesuatu yang berbahaya tumbuh di sana. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi antara seorang bos dan sopir pribadinya. Namun malam itu, aku sadar, aku tidak lagi ingin menghentikannya. Sejak malam itu, hubungan kami tak lagi terasa biasa. Setiap perjalanan mulai dipenuhi tatapan diam-diam. Setiap percakapan terasa lebih pribadi. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menunggu waktu-waktu ketika hanya ada aku dan Raka di dalam mobil. Aku tahu, semua ini berbahaya. Namun justru karena itulah, godaannya terasa semakin sulit ditolak. Malam itu jalanan kota terlihat basah setelah hujan kecil turun sejak sore. Aku masuk ke mobil sambil menghela napas lelah setelah meeting panjang. Raka seperti biasa membuka pintu untukku. Namun ketika aku duduk di kursi belakang, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih hangat. Aku menyandarkan kepala sambil memejamkan mata beberapa detik. "Capek sekali, Bu?" tanyanya pelan. Aku membuka mata dan menatap pantulannya di cermin tengah. Sedikit. Mobil melaju perlahan, melewati lampu-lampu kota. Entah kenapa, malam itu aroma parfumku bercampur dengan aroma tubuhnya, memenuhi seluruh kabin mobil. Dan semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku menikmati kedekatan kecil ini. Aku bahkan mulai hafal caranya menggenggam setir, caranya membuka pintu untukku, caranya diam ketika suasana menjadi terlalu personal. Perjalanan bisnis luar kota membuat kami harus menginap semalam di hotel mewah. Aku turun dari mobil sambil merapikan blazer tipis yang kupakai. Raka mengambil koperku tanpa banyak bicara. Namun saat kami berjalan masuk ke lobi hotel, beberapa wanita tampak meliriknya diam-diam. Aneh, aku justru merasa sedikit kesal ketika lift terbuka dan hanya kami berdua di dalamnya. Suasana mendadak terasa sempit, sunyi. Aku bisa melihat pantulan wajahnya di dinding lift yang mengkilap. "Kamu sering bikin perempuan memperhatikanmu seperti tadi?" tanyaku santai. Ia menoleh singkat. "Saya tidak pernah memperhatikan." Jawaban itu membuat sudut bibirku terangkat. Benarkah? Lift berhenti. Namun sebelum pintu terbuka penuh, mata kami kembali bertemu beberapa detik, dan tatapan itu terasa terlalu lama untuk disebut biasa. Aku seharusnya makan malam dengan klien malam itu, namun acara dibatalkan mendadak. Entah kenapa, aku justru berkata kepada Raka, "Temani aku makan." Ia terlihat ragu. "Sebagai sopir saja, Bu." Aku tersenyum kecil. "Malam ini tidak usah terlalu formal." Kami akhirnya duduk di restoran hotel yang sepi. Untuk pertama kalinya, kami berbicara lebih lama dari biasanya, tentang hidup, tentang keluarga, tentang mimpi yang belum tercapai. Dan semakin lama aku mendengarnya bicara, semakin sulit bagiku melihatnya hanya sebagai sopir. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuatku nyaman, sangat nyaman, sampai aku hampir lupa bahwa hubungan seperti ini seharusnya punya batas. Setelah makan malam, kami berjalan melewati lorong hotel yang sunyi. Aku tertawa kecil mendengar salah satu cerita masa kecilnya. Sudah lama sekali aku tidak merasa senyaman ini dengan seseorang. Namun ketika berjalan, langkahku tiba-tiba melambat. Hak sepatuku terasa tidak nyaman. Raka berhenti. "Kenapa, Bu?" "Sepertinya kakiku lecet." Tanpa berkata banyak, ia berjongkok di depanku. Tangannya menyentuh pergelangan kakiku perlahan saat membantu melepas heels. Aku langsung menahan napas. Sentuhan itu sederhana, namun entah kenapa terasa sangat intim. Ketika ia mendongak, wajah kami begitu dekat. Aku bisa melihat tatapan matanya yang mulai sulit. Aku berdiri memegang gagang pintu kamar hotel sambil menatap Raka yang masih belum bergerak dari tempatnya. Lorong hotel terasa sunyi, hanya suara pendingin ruangan dan detak jantungku sendiri yang terdengar begitu jelas. "Apa Ibu yakin
Tidak apa-apa, tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil. Aku hanya tidak ingin sendirian malam ini. Kalimat itu membuat tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih sulit disembunyikan. Raka melangkah mendekat perlahan. Hingga jarak kami hanya beberapa senti. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Bisa mencium aroma maskulin samar dari kulitnya. Dan untuk sesaat, dunia seperti berhenti bergerak. Tangannya perlahan menyentuh sisi pinggangku dengan hati-hati. Seolah masih memberi kesempatan bagiku untuk mundur. Namun aku tidak bergerak. Sebaliknya, aku justru menatap bibirnya beberapa detik terlalu lama. Napas kami mulai tidak teratur. Udara di lorong hotel terasa semakin panas. Aku tahu semua ini salah. Tapi malam itu, rasa ingin tahu dan ketertarikan yang selama ini kami tahan perlahan mengambil alih segalanya. Dan ketika pintu kamar tertutup perlahan di belakang kami, aku sadar hubungan ini tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari masuk lewat celah tirai kamar hotel, membuat suasana pagi terasa hangat dan tenang. Namun pikiranku justru kacau, karena pria yang sejak beberapa minggu terakhir memenuhi pikiranku kini berada begitu dekat denganku. Raka berdiri di dekat meja sambil menyiapkan kopi. Kemeja hitamnya sedikit terbuka di bagian atas, membuatku sulit mengalihkan pandangan. Saat ia menyadari aku memperhatikannya, sudut bibirnya terangkat tipis. Selamat pagi, Bu. Entah kenapa, sapaan sederhana itu terasa jauh lebih intim dibanding sebelumnya. Aku duduk perlahan di sofa, sambil menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suasana di antara kami benar-benar berubah. Tidak ada lagi jarak formal seperti dulu. Perjalanan kembali ke kota terasa aneh, bukan karena suasana canggung. Justru sebaliknya, terlalu nyaman. Aku duduk di kursi belakang, sambil memperhatikan Raka yang fokus menyetir. Namun kali ini tatapan kami beberapa kali bertemu lewat cermin tengah, tanpa ada yang menghindar. Aku bahkan mulai menikmati permainan kecil itu. Kenapa dari tadi senyum sendiri? Tanyanya pelan. Aku menyandarkan kepala sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, namun sebenarnya aku sedang memikirkan semalam tentang tatapan kami, tentang jarak yang perlahan hilang, dan tentang perasaan berbahaya yang semakin sulit kuabaikan. Sesampainya di kantor, salah satu karyawan wanita menghampiri mobil ketika Raka membukakan pintu untukku. Pagi, Mas Raka. Wanita itu tersenyum manis padanya. Dan anehnya, aku langsung merasa tidak suka. Aku berjalan masuk lebih cepat, tanpa berkata apa-apa. Namun sepanjang pagi, pikiranku terasa kacau. Kenapa aku peduli? Bukankah dia hanya sopirku? Tapi setiap kali mengingat wanita tadi tersenyum padanya, dadaku terasa panas. Siang harinya saat kami hanya berdua di parkiran basement, aku akhirnya bertanya dengan nada santai yang dibuat-buat. Kamu dekat dengan banyak perempuan di kantor? Raka terlihat heran, sebelum tertawa kecil. Tidak juga. Emu. Ia menatapku beberapa detik, sebelum akhirnya berkata pelan. Ibu cemburu? Aku langsung terdiam. Dan dari caranya tersenyum saat itu, sepertinya ia sudah mengetahui jawabannya. Malam itu, sebagian besar karyawan sudah pulang, hanya tersisa aku dan beberapa staf yang masih bekerja. Namun tanpa sadar, aku justru lebih sering memikirkan Raka yang menunggu di bawah. Saat akhirnya pekerjaan selesai, aku turun menuju basement dengan tubuh lelah. Raka langsung berdiri membuka pintu mobil. Akhirnya, selesai juga. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di kursi belakang. Namun malam itu, aku tidak ingin langsung pulang. Mutar dulu sebentar. Ia menoleh singkat. Kemana, Bu? Terserah. Mobil melaju perlahan, melewati jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu malam memantul di kaca jendela, dan di tengah suasana tenang itu, aku mulai sadar bahwa tempat ternyamanku sekarang bukan rumah, melainkan saat berada bersamanya. Hubungan kami perlahan berubah menjadi rahasia yang tidak pernah dibicarakan. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa semakin menggoda. Tatapan kecil, senyum, diam-diam, percakapan singkat yang terasa terlalu pribadi, semua mulai terlihat berbeda. Dan malam itu,
Ketika mobil berhenti di depan rumahku, aku tidak langsung turun. Aku menatap Raka dari balik kursi belakang beberapa detik lebih lama. Terima kasih sudah menemaniku hari ini. Ia menoleh perlahan. Saya selalu senang menemani ibu. Kalimat itu membuat jantungku kembali berdegup cepat. Aku turun dari mobil sambil mencoba menenangkan diri. Namun sebelum pintu rumah tertutup, aku masih sempat menoleh ke arah mobilnya. Dan saat melihat Raka masih memperhatikanku dari balik kaca depan, aku tahu satu hal, hubungan ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Begitu pintu kamar tertutup, suasana berubah menjadi jauh lebih sunyi. Aku berdiri membelakanginya beberapa detik sambil mencoba menenangkan napas. Namun aku bisa merasakan tatapan Raka di belakangku. Hangat, intens, membuat seluruh tubuhku sulit tenang. Aku seharusnya tidak melakukan ini, bisikku pelan. Tapi ibu tetap menginginkannya. Aku memejamkan mata sesaat, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Jarak kami kini begitu dekat, hingga aku bisa melihat detail kecil di wajahnya. Tatapan matanya, rahang tegasnya, dan cara ia menahan dirinya agar tidak bertindak terlalu jauh. Entah keberanian dari mana, aku melangkah lebih dekat hingga ujung jariku menyentuh dadanya perlahan. Raka langsung menggenggam tanganku, lembut, namun cukup membuat tubuhku bergetar. Apa sejak awal, kamu juga merasakan hal yang sama? Tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. Sejak pertama kali ibu masuk ke mobil saya. Jawaban itu membuatku kehilangan sisa pertahanan. Aku tertawa pelan, sambil menunduk malu untuk pertama kalinya di hadapannya. Dan malam itu, di tengah cahaya redup kamar hotel dan suara hujan di luar jendela, hubungan kami berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dibanding sekadar bos dan sopir. Sejak malam di hotel itu, semuanya berubah. Bahkan, perjalanan pagi menuju kantor kini terasa berbeda. Aku duduk di kursi belakang, sambil memandangi Raka yang fokus menyetir, seperti biasa. Namun kini setiap gerak kecilnya terasa mengganggu pikiranku. Caranya melonggarkan lengan kemeja, caranya menggenggam setir, dan sesekali caranya menatapku lewat cermin tengah dengan senyum tipis yang seolah menyimpan rahasia besar hanya untuk kami berdua. Ada meeting penting hari ini? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Banyak sekali. Kalau begitu jangan lupa sarapan. Aku tersenyum kecil mendengar nada perhatiannya. Perhatian sederhana itu justru membuat dadaku terasa hangat. Dan tanpa sadar, aku mulai menikmati peran baruku. Bukan hanya sebagai bosnya, tapi sebagai wanita yang diam-diam menginginkannya. Hari itu berjalan sangat melelahkan. Aku baru keluar dari ruang meeting ketika hujan turun deras di luar gedung. Raka sudah menunggu di basement, seperti biasa. Namun saat aku berjalan mendekatinya, langkahku sedikit goyah karena kelelahan. Refleks, ia langsung menahan lenganku. Pelan-pelan, suara rendahnya terdengar begitu dekat. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Terlalu lama. Dan anehnya, Raka tidak lagi berusaha menjaga jarak seperti dulu. Tangannya masih berada di pinggangku. Saat pintu lift terbuka, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Kalau terus seperti ini, orang bisa curiga, bisikku pelan. Ia tersenyum kecil, tapi ibu tidak menyuruh saya melepaskannya. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena, diam-diam, aku memang tidak ingin ia melepaskanku. Malam itu aku mengajaknya makan di restoran kecil yang jauh dari pusat kota. Bukan restoran mewah, bukan tempat yang biasa kukunjungi. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih pribadi. Kami duduk di sudut ruangan yang sepi. Untuk pertama kalinya, aku melihat Raka tertawa lebih lepas. Dan aku menyukai itu. Sangat menyukainya. Aku baru sadar kamu sebenarnya banyak bicara. Kalau sudah nyaman godaku. Ia tersenyum sambil menggeleng pelan. Mungkin karena bersama ibu, kalimat sederhana itu membuatku diam beberapa detik. Ada sesuatu dalam caranya memandangku malam itu yang membuat seluruh tubuhku terasa hangat. Bukan lagi tatapan bawahan kepada atasan, melainkan tatapan pria kepada wanita yang diinginkannya. Ketika kami kembali ke kantor keesokan harinya, salah satu klien wanita terlihat
terlalu ramah pada Raka. Wanita itu bahkan tertawa sambil menyentuh lengannya ringan. Aku langsung merasa tidak nyaman. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di mobil terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku tidak suka wanita tadi, ucapku. Tiba-tiba, Raka sempat terdiam, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kenapa? Aku memalingkan wajah ke jendela. Tidak tahu. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara tawanya pelan dari depan. Itu artinya, ibu benar-benar cemburu. Aku langsung menatapnya lewat cermin, dan cara ia menatap balik malam itu membuat wajahku terasa panas. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin menyangkal perasaanku sendiri. Mobil berhenti di depan rumahku. Saat hujan turun semakin deras, aku hendak turun. Namun, hujan terlalu lebat. Tunggu sebentar, kata Raka. Ia turun lebih dulu membawa payung. Namun angin malam membuat hujan tetap membasahi kami ketika berjalan menuju teras rumah. Aku menggigil kecil karena dingin, dan tanpa banyak bicara, Raka menarikku mendekat ke dalam pelukannya untuk melindungiku dari hujan. Aku langsung terdiam. Tubuh kami begitu dekat. Aku bisa mendengar detak jantungnya, bisa merasakan hangat tubuhnya di tengah udara dingin malam. Perlahan, aku mendongak, menatap wajahnya, sedangkan Raka menatapku dengan cara yang membuat napasku terasa berat. Untuk beberapa detik, kami hanya diam di bawah hujan. Namun, diam-diam, aku tahu satu hal, aku sudah jatuh terlalu dalam padanya. Sejak malam hujan itu, aku mulai merasa semuanya berubah terlalu cepat. Bahkan ketika pagi datang, dan aku bersiap ke kantor, pikiranku masih dipenuhi pelukan hangat Raka semalam. Aku turun dari rumah dengan blazer putih dan rok hitam yang biasa kupakai bekerja. Namun begitu melihat mobilnya sudah menunggu di depan pagar, jantungku kembali berdetak berbeda. Raka turun membukakan pintu, seperti biasa. Tapi kini, tatapan mata kami terasa jauh lebih dalam. Pagi, ucapnya pelan. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Dan saat aku melewatinya untuk masuk ke mobil, jemarinya sempat menyentuh punggung tanganku perlahan. Sentuhan kecil itu membuatku langsung salah tingkah. Aku duduk di kursi belakang, sambil mencoba terlihat tenang. Namun sepanjang perjalanan, bayangan pelukan semalam terus bermain di kepalaku. Hari itu kami menghadiri meeting bersama klien penting di luar kota. Aku duduk di kursi belakang, sambil membaca dokumen kerja. Namun beberapa kali aku sadar, Raka memperhatikanku lewat cermin, tengah lebih lama dari biasanya. Kalau terus melihatku seperti itu, aku jadi sulit fokus, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari tablet. Ia tersenyum kecil. Maafi, namun beberapa menit kemudian, ia kembali melakukannya. Aku akhirnya menatapnya lewat cermin. Dan untuk sesaat, kami saling diam, sambil mempertahankan tatapan masing-masing. Ada ketegangan aneh yang membuat udara di dalam mobil terasa semakin hangat. Aku tahu, hubungan ini mulai berbahaya. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa semakin menggoda. Karena meeting selesai terlalu malam, kami kembali harus menginap di hotel. Namun kali ini suasananya terasa jauh berbeda dibanding sebelumnya. Aku berdiri di lobi sambil menunggu kartu kamar diberikan resepsionis. Dan ketika mengetahui kamar kami berada di lantai yang sama, aku langsung merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Lift kembali menjadi ruang sempit penuh ketegangan. Aku bisa mencium aroma parfum Raka yang samar, namun menenangkan. Sedangkan ia berdiri di sampingku, dengan jarak yang membuatku sulit berpikir jernih. Kenapa diam saja? Tanyaku pelan. Ia menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Saya sedang mencoba tetap tenang. Jawaban itu membuat sudut bibirku terangkat, karena ternyata bukan hanya aku yang merasakan ketegangan ini. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu penuh oleh Raka. Akhirnya aku mengirim pesan singkat. Masih bangun? Balasannya datang cepat. Aku menggigit bibir pelan, sebelum akhirnya mengetik lagi. Temani aku sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Saat ku buka, Raka berdiri di sana dengan kaos hitam sederhana
yang justru membuatnya terlihat semakin menarik. Aku mempersilahkannya masuk, dan malam itu, kami duduk berdua di dekat jendela, sambil memandangi lampu kota. Percakapan kecil berubah menjadi obrolan panjang yang terasa semakin pribadi, sampai tanpa sadar, jarak di antara kami kembali menghilang sedikit demi sedikit. Suasana kamar semakin sunyi, hanya suara hujan kecil di luar jendela yang terdengar samar. Aku menatap Raka, yang kini duduk begitu dekat di sampingku. Terlalu dekat. Tangannya perlahan menyentuh jemariku di atas sofa, lalu menggenggamnya pelan. Aku tidak menarik diri. Sebaliknya, aku justru semakin mendekat. Napas kami terasa semakin berat ketika tatapan mata mulai turun ke bibir masing-masing. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku tahu, jika terus seperti ini, kami mungkin benar-benar kehilangan batas. Namun anehnya, aku tidak lagi ingin menghentikannya, karena semakin lama bersamanya, semakin aku merasa menjadi wanita yang berbeda, wanita yang berani mengikuti hasrat dan perasaannya sendiri. Malam di kamar hotel itu terasa berjalan sangat lambat. Aku masih duduk di sofa bersama Raka, dengan jemari kami yang belum terlepas. Tak banyak kata terucap, namun justru diam itu terasa jauh lebih intim dibanding percakapan panjang manapun. Tatapannya perlahan turun ke wajahku, lalu kembali bertemu mataku. Aku tidak pernah membayangkan semua ini terjadi, bisikku pelan. Raka tersenyum kecil. Saya juga. Suasana hangat lampu kamar membuat semuanya terasa semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar diperhatikan sebagai seorang wanita, bukan sekadar pemilik perusahaan yang selalu terlihat kuat. Keesokan paginya, kami sarapan bersama di restoran hotel. Aku memperhatikan bagaimana Raka diam-diam menuangkan kopi untukku tanpa diminta. Hal kecil, namun entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Kamu terlalu perhatian, kataku sambil tersenyum. Ia menatapku tenang. Karena saya ingin ibu nyaman. Kalimat sederhana itu membuatku sulit memalingkan wajah, dan aku mulai sadar sesuatu yang berbahaya. Aku mulai merindukannya, bahkan saat ia berada tepat di depanku. Perjalanan pulang kembali dipenuhi suasana yang sulit dijelaskan. Aku duduk lebih maju dari biasanya di kursi belakang, hampir sejajar dengannya. Saat mobil berhenti di lampu merah, aku memanggil namanya pelan. Roka. Ia menoleh sedikit, dan tanpa banyak berpikir, jemariku perlahan menyentuh tangannya yang berada di dekat tuas persneling. Hanya sebentar, namun cukup membuat udara di dalam mobil terasa berubah. Raka menggenggam jemariku singkat. Sebelum lampu berubah hijau, aku langsung menarik napas pelan, sambil tersenyum sendiri. Rasanya seperti kami sedang memainkan rahasia yang hanya dimengerti berdua. Sesampainya di kantor, aku dan Raka hampir saja terlihat terlalu dekat oleh salah satu staf. Saat turun dari mobil, tangannya refleks menahan pingganku karena langkahku goyah. Dan tepat saat itu, seorang karyawan berjalan melewati basement. Aku langsung menjaga jarak. Sedangkan Raka kembali memasang ekspresi formal seperti biasa. Namun setelah karyawan itu pergi, aku menghela napas panjang sambil menatapnya. Ini semakin berbahaya. Ia tersenyum tipis. Tapi ibu masih ingin melanjutkannya? Aku terdiam, karena jauh di dalam hati, jawabannya sudah sangat jelas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon rumah, sambil memandangi hujan kecil yang turun perlahan. Pikiranku terus kembali pada Raka. Tatapannya, sentuhannya, dan cara ia membuatku merasa hidup kembali. Ponselku bergetar pelan. Pesan darinya muncul di layar. Sudah tidur? Aku tersenyum kecil sebelum membalas. Belum. Beberapa detik kemudian, balasan masuk lagi. Saya juga tidak bisa tidur. Dadaku langsung terasa hangat. Dan malam itu, sambil memandangi langit kota yang basah oleh hujan, aku sadar satu hal. Hubungan ini bukan lagi sekadar rasa tertarik. Perasaanku padanya mulai tumbuh jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Aku mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Kini setiap pagi,
Hal pertama yang kutunggu bukan lagi jadwal meeting atau laporan perusahaan, melainkan suara mobil Raka berhenti di depan rumah. Pagi itu, aku sengaja berdandan lebih lama dari biasanya. Blazer krem yang pas di tubuh, parfum favoritku, dan rambut yang kubiarkan terurai lembut. Saat keluar rumah, Raka menatapku beberapa detik lebih lama, dan tatapan itu langsung membuat jantungku berdebar. Ibu terlihat cantik hari ini. Aku tersenyum kecil sambil masuk ke mobil. Baru sadar, ia tertawa pelan, dan sepanjang perjalanan pagi itu, suasana di antara kami terasa jauh lebih hangat dibanding biasanya. Hari itu, meeting berlangsung membosankan, namun pikiranku justru terus melayang pada Raka yang menunggu di luar ruangan. Sesekali aku melihatnya dari balik dinding kaca lobi. Ia berdiri tenang sambil memainkan ponsel. Dan anehnya, hanya melihatnya saja sudah cukup membuatku tersenyum sendiri. Sekretarisku sampai menyadari perubahan itu. Ibu kelihatan lebih bahagia akhir-akhir ini. Aku langsung tersadar, lalu berusaha terlihat biasa. Maza, namun dalam hati aku tahu penyebabnya. Dan semakin aku mencoba menyangkalnya, semakin jelas perasaanku sendiri. Malam harinya, aku kembali mengajaknya makan, namun kali ini, suasananya terasa jauh lebih pribadi. Kami memilih restoran rooftop, dengan lampu kota yang berkilau di kejauhan. Angin malam membuat rambutku beberapa kali berantakan, dan tanpa sadar, Raka merapikannya perlahan. Sentuhan kecil itu membuatku langsung diam. Tatapan kami bertemu cukup lama. Aku nyaman kalau bersamamu, ucapku pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan cara yang membuat dadaku terasa hangat. Saya juga, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti wanita biasa yang sedang jatuh cinta. Bukan bos besar, bukan wanita yang harus selalu terlihat kuat, hanya wanita yang ingin dicintai. Sepulang makan malam, mobil berhenti di basement apartemen tempatku tinggal. Suasana sangat sepi. Aku belum ingin turun. Begitu juga Raka. Kami hanya diam beberapa detik sambil mendengarkan suara musik pelan dari dashboard mobil. Aku takut semuanya jadi terlalu jauh, bisikku. Raka menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Tapi saya tidak ingin menjauh dari ibu." Kalimat itu membuat seluruh pertahananku runtuh perlahan. Saat aku hendak turun, tangannya menahan jemariku, lalu perlahan menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam rasa nyaman yang semakin sulit kulepaskan. Malam itu sebelum pergi, Raka berdiri di depan pintu apartemenku. Tatapannya tidak lagi ragu seperti dulu. Ada satu hal yang ingin saya katakan. Aku menatapnya pelan. Apa? Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata jujur, "Saya sudah terlalu jatuh hati pada ibu." Dadaku langsung terasa sesak, hangat. Untuk beberapa detik, aku hanya diam menatapnya. Lalu perlahan, aku tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita sama." Suasana mendadak terasa sangat tenang, sangat hangat. Dan saat itu aku sadar, hubungan kami bukan lagi sekadar ketertarikan rahasia. Kami sudah benar-benar saling memiliki perasaan yang jauh lebih dalam. Sejak malam pengakuan itu, semuanya terasa berubah. Aku bahkan tidak bisa lagi menyembunyikan senyumku setiap kali melihat nama Raka muncul di layar ponsel. Pagi itu, ia sudah menunggu di depan rumah seperti biasa. Namun ketika aku masuk ke mobil, suasananya berbeda, lebih hangat, lebih pribadi. "Tidur nyenyak?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk pelan. Lumayan, padahal sebenarnya aku hampir tidak bisa tidur karena terus memikirkan dirinya. Tatapan kami bertemu lewat cermin tengah, dan kini tidak ada lagi usaha untuk menyembunyikan perasaan masing-masing. Hari itu jadwalku sangat padat. Meeting demi meeting membuat kepalaku terasa berat. Saat akhirnya kembali ke mobil sore hari, aku memijat pelipis pelan karena lelah. Tanpa banyak bicara, Raka menghentikan mobil sebentar di minimarket. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa kopi hangat favoritku. Aku menatapnya agak terkejut. "Kamu ingat?" Ia tersenyum santai,
sambil kembali menyetir. Saya selalu ingat hal tentang ibu. Kalimat sederhana itu langsung membuat hatiku melemah. Aku menatap keluar jendela sambil tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan wajah yang mulai memanas. Malam itu, hujan kembali turun deras. Jalanan macet total, membuat perjalanan pulang terasa lebih lama. Aku duduk lebih dekat dari biasanya di kursi belakang. Sedangkan suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi dan hangat. Kalau terus begini, aku bisa benar-benar ketergantungan sama kamu, gumamku pelan. Raka sempat diam beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin saya juga sudah terlalu terbiasa dengan ibu. Aku menatapnya lama. Lalu tanpa sadar jemariku menyentuh bahunya perlahan dari belakang kursi. Raka memejamkan mata sesaat, seolah mencoba menahan sesuatu. Dan ketegangan kecil itu justru membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Sesampainya di apartemen, aku belum ingin berpisah dengannya. Aku menatap Raka beberapa detik, sebelum akhirnya berkata pelan, "Naik sebentar." Ia memahami maksudku, tanpa perlu banyak kata. Malam itu kami duduk bersama di ruang apartemen, dengan lampu redup dan suara hujan yang masih terdengar dari luar. Aku menyandarkan kepala di bahunya perlahan, sedangkan Raka merangkulku hangat. Tidak ada percakapan panjang, namun keheningan itu justru terasa sangat nyaman. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Dan anehnya, aku merasa aman, berada sedekat ini dengannya. Aku mendongak perlahan, menatap wajahnya. Jarak kami begitu dekat. Tatapan mata Raka terasa hangat dan penuh perasaan. Tangannya menyentuh pipiku lembut, membuat napasku tertahan beberapa detik. Aku takut jatuh terlalu dalam. Bisikku pelan. Raka tersenyum kecil. Saya sudah jatuh sejak lama. Kalimat itu membuat seluruh pertahananku runtuh. Perlahan, ia mendekat. Dan malam itu, di tengah suara hujan dan cahaya redup apartemen, kami akhirnya berbagi ciuman pertama yang lembut dan penuh perasaan. Bukan ciuman penuh nafsu, melainkan ciuman yang terasa seperti pengakuan bahwa kami benar-benar saling menginginkan. Dan setelah malam itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali seperti dulu. Pagi itu terasa berbeda dari semua pagi sebelumnya. Aku berdiri di balkon apartemen, sambil memegang secangkir kopi hangat, memandangi kota yang mulai sibuk di bawah sana. Namun pikiranku hanya tertuju pada satu orang. Raka. Malam sebelumnya masih terasa begitu jelas di benakku. Tatapan matanya, pelukannya, dan momen ketika akhirnya kami berhenti menyangkal perasaan masing-masing. Aku menoleh ketika mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Raka berdiri di sana dengan senyum tipis yang kini terasa begitu akrab. "Pagi," ucapnya pelan. Aku tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bahagia. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Bukan karena kami menyesali semuanya, justru karena kami terlalu nyaman satu sama lain. Tatapan kecil di kantor mulai terlalu jelas. Perhatian Raka padaku juga semakin sulit disembunyikan. Bahkan beberapa karyawan mulai saling berbisik saat melihat kami bersama. "Aku rasa mereka mulai curiga," kataku pelan, suatu malam di dalam mobil. Raka menatapku lewat cermin tengah. "Kalau suatu saat semuanya diketahui, apa ibu akan menyesal?" Aku terdiam beberapa detik, lalu perlahan menggeleng. Karena meski hubungan ini berawal dari sesuatu yang salah, perasaanku padanya terasa terlalu nyata untuk kusembunyikan lagi. Suatu malam setelah meeting besar perusahaan, aku dan Raka kembali pulang bersama. Namun ketika mobil berhenti di depan apartemen, aku tidak langsung turun. Aku menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berkata jujur, "Dulu aku pikir semua ini cuma ketertarikan sesaat." Raka diam mendengarkan. "Tapi sekarang, aku takut kehilangan kamu." Untuk pertama kalinya, ekspresi tenang di wajahnya sedikit berubah. Ia menggenggam tanganku perlahan. "Saya tidak akan pergi." Kalimat sederhana itu terasa lebih menenangkan dibanding apapun yang pernah ku dengar. Dan malam itu, aku sadar bahwa hubungan kami bukan lagi sekadar rahasia penuh godaan, melainkan tempat pulang bagi satu sama lain.
Beberapa minggu kemudian, aku berhenti berpura-pura, menjaga jarak. Bukan di depan semua orang, namun di antara kami sendiri. Aku mulai membiarkan diriku menikmati setiap perhatian kecil darinya. Makan malam bersama, perjalanan malam yang lebih panjang dari biasanya, percakapan sampai larut malam, dan setiap kali bersama Raka, aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan wanita dingin, pemilik perusahaan besar, melainkan wanita biasa yang jatuh cinta pada pria yang membuatnya merasa dicintai. Malam itu kami kembali berdiri di bawah hujan kecil, di depan apartemenku. Tempat yang dulu hanya dipenuhi rasa ragu, kini justru terasa hangat. Aku menatap Raka sambil tersenyum pelan. Kalau dulu seseorang bilang, aku akan jatuh cinta pada sopir pribadiku sendiri, mungkin aku akan tertawa. Raka ikut tersenyum, tapi sekarang aku melangkah, mendekat, lalu memeluknya perlahan. Sekarang aku tidak peduli lagi bagaimana semuanya dimulai. Hujan turun perlahan di sekitar kami. Lampu kota berkilau samar di belakang tubuhnya. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Kadang hubungan paling berbahaya justru menjadi kisah yang paling sulit dilupakan. Karena dari semua pria yang pernah hadir dalam hidupku, justru pria yang duduk di balik kemudi itulah yang akhirnya berhasil mengambil seluruh hatiku.